Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hidayat. Dan saya Muhammad Hafid Fakir Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang TB2 kimia elektro. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, analisislah proses yang terjadi ketika terjadi korosi dan bagaimana cara mencegahnya. Korosi adalah proses alami di mana material terdegradasi secara bertahap karena reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Saat terjadi korosi, terjadi proses redoks, di mana terjadi oksidasi dan reduksi pada permukaan material yang terpapar. Untuk proses terjadinya korosi, dalam korosi besi, terjadi sebagai anoda, teroksidasi menjadi ion besi positif, Fe2+. Besi mengalami oksidasi dan melepaskan elektron menjadi ion logam positif. Reaksi ini disebut oksidasi atau korosi anoda. Oksigen di udara atau elektrolit berperan menjadi reduktor dan menerima elektron yang dilepaskan oleh logam anoda. Oksigen akan menerima elektron dan membentuk ion oksida atau senyawa oksida. Nah, pada hal ini akan terjadi reaksi, yaitu pada Fe akan menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Untuk O2 sendiri akan menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron dan menjadi 2H2O. Reaksi ini akan menimbulkan karat yang ada pada besi tersebut. Berikut adalah usaha untuk mencegah korosi, yaitu ada layering dan covering atau lapisan permukaan material logam dengan lapisan pelindung korosi atau lapisan galvanis untuk membantu mencegah kontak langsung korosi material dengan logam. Kedua, ada pengendalian lingkungan, yaitu mengendalikan faktor lingkungan seperti kelembapan, pH, konsentrasi garam, dan suhu yang dapat membantu mencegah korosi. Ketiga, penggunaan pelindung katodik. Metode pelindung katodik ini melibatkan penggunaan logam yang lebih reaktif, sehingga anoda korban untuk melindungi material yang lebih penting, yaitu contohnya adalah material zinc, magnesium, atau timah. Keempat adalah pemeliharaan dan perawatan rutin. Pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap material dan sistem yang terkena korosi sangat penting. Ini termasuk juga pembersihan, inspeksi, dan perbaikan dini terhadap kerusakan yang terdeteksi. Itu untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Lanjut. Untuk nomor 2. Pilih salah satu penerapan aplikasi teknologi konversi elektrokimia. Jelaskan secara rinci penerapan prinsip elektrokimia pada aplikasi tersebut. Kami memilih electroplating. Electroplating adalah proses pelapisan logam pada suatu benda dengan bantuan arus listrik. Electroplating umumnya dilakukan untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kekuatan, dan meningkatkan ketahanan terhadap korosi, dan memberikan tampilan estetik pada permukaan logam. Itu yang akan menyebabkan logam menjadi kuat dan lebih tahan lama. Lanjut, selanjutnya, please. Ya, berikut ini akan kami jelaskan mengenai proses electroplating. Proses electroplating sendiri melibatkan tiga komponen utama, yaitu logam uji, larutan elektrolit, dan elektroda. Logam yang akan dilapisi biasanya berasal dari logam dasar, seperti baja, tembaga, aluminium, maupun kuningan. Kemudian larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung garam logam yang akan digunakan sebagai lapisan pelindung. Elektroda adalah anoda atau logam uji yang akan dilapisi dan katoda itu sendiri atau logam uji yang akan dilapisi. Dari gambar ini bisa kita tahu yaitu katoda sebagai besi sebagai katoda dan logam tembaga sebagai anoda diletakkan dalam suatu wadah khusus yang berisi larutan elektrolit, garam, dan keduanya dihubungkan oleh suatu sumber tegangan berupa baterai. Proses electroplating dilakukan dengan cara yang pertama besi perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Kemudian yang kedua, besi dilakukan proses electroplating, yaitu pelapisan awal logam lain
atau pengaktifan permukaan untuk memastikan pengikatan yang baik antara logam dasar dan lapisan pelindung. Baru kemudian dilakukan proses electroplating, yaitu pemasukan logam besi dan logam yang akan melapisi besi dalam suatu wadah tertentu dan dialiri arus listrik yang pada kasus ini adalah sumber tegangan berupa baterai. Ion-ion pada kupur mata tembaga akan mengalir dan melapisi besi sebagai hasil dari reaksi redoks dan membentuk lapisan logam yang akan melapisi besi supaya tidak terjadi karat atau besi lebih tahan. Boleh lanjut? Siap, Pak. Nah, terus yang ketiga, ada penerapan aplikasi teknologi sensor elektrokimia dalam bidang biologis, yaitu sensor elektrokimia biologis. Sensor elektrokimia biologi adalah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi dan mengukur aktivitas biokimia atau biomolekul dalam sistem biologis. Sensor ini menggunakan prinsip elektrokimia untuk mengubah reaksi biokimia menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diinterpretasikan, biasanya menggunakan alat tertentu. Oke, lanjut. Kemudian contoh sensor elektrokimia biologis ada 3 di sini, yaitu sensor glukosa, sensor pH, dan sensor ion selektif. Sensor glukosa sendiri digunakan untuk mengukur kadar glukosa dalam darah atau cairan tubuh lainnya, seperti urin dalam uji medis tertentu. Kemudian, sensor pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Sensor ion selektif digunakan untuk mendeteksi spesies ion tertentu seperti kalsium, natrium, maupun kalium. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan sensor biologis dalam bidang-bidang tertentu. Dalam dunia medis, sensor biologis digunakan dalam diagnostik medis seperti sensor glukosa digunakan dalam pemantauan diabetes pada penderita diabetes, sedangkan sensor pH dan ion selektif digunakan dalam pemantauan kondisi medis tertentu. Kemudian, pada bidang pendidikan atau biologi, sensor elektrokimia biologis digunakan dalam studi dan analisis biokimia dan biologi seluler seperti penelitian tentang aktivitas enzim, pemetaan neurotransmitter, dan pemantauan perubahan molekuler dalam respons biologis. Kemudian dalam bidang industri, sensor biologis digunakan untuk kontrol proses industri, di mana digunakan dalam proses industri seperti pemantauan kualitas air, analisis pangan, dan produksi obat-obatan. Ya, berikut hal ini ya, sudah selesai. Silakan. Terima kasih. Cukup telah kami sampaikan soal-soal yang telah diberikan dan semoga bisa menjadi pelajaran juga buat kami dan buat teman-teman semua. Terima kasih. Kami berdua izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.